Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran saya kali ini, saya ingin menyampaikan mengenai bagaimana cara kita untuk mengetahui kontinuitas zat cair. Nah, di situ nanti kita akan mengenal apa itu persamaan kontinuitas zat cair. Oke, langsung aja kita simak video pembelajaran saya kali ini. Persamaan kontinuitas itu adalah apabila zat cair tak kompresibel mengalir secara kontinu melalui pipa atau saluran terbuka dengan tampang aliran konstan ataupun tidak konstan, maka volume zat cair yang lewat tiap satuan waktu adalah sama di semua tampang. Jadi misalkan di sini ada sebuah pipa di mana yang pertama ada luasan A1 dan juga dengan kecepatan V1. Kemudian di tampang kedua ada V2 dan A2. Nah, persamaan kontinuitas ini mengatakan bahwa debit yang masuk di pipa 1 di tampang 1 sama dengan debit yang keluar di tampang 2. Sehingga dan nilainya adalah konstan. Sehingga persamaan kontinuitas adalah seperti ini ya. Di V1 kali A1 sama dengan V2 kali A2, di mana V kali A itu adalah debit. Sehingga nilainya antara debit di tampang 1 dan debit di tampang 2 nilainya sama atau konstan. Kita coba lihat contoh soalnya. Jadi misalkan di sini ada sebuah pipa di mana pipa tersebut memiliki tambang yang berbeda. Ini adalah section 1 untuk tambang yang pertama, ini section 2 untuk tambang yang kedua, di mana diketahui bahwa luas tambang 1 sama dengan 0,01 meter persegi. Kemudian untuk luas tambang 2 adalah 0,003 meter persegi. Kemudian diketahui bahwasanya kecepatan aliran di tambang 1 adalah 2,1 meter per detik. Sehingga ditanyakan berapa kecepatan di tambang 2. Sebagaimana persamaan kontinuitas bahwasanya debit yang masuk di tambang 1 sama dengan debit yang keluar di tambang kedua. Sehingga dapat persamaan A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Karena yang ditanya V2, maka V2 sama dengan A1 kali V1 dibagi dengan A2. Kemudian kita masukkan nilai yang diketahui, di mana A1 0,01 dikalikan V1 2,1 dibagi A2 0,003. Sehingga didapatkan bahwasanya kecepatan di tambang 2 akan lebih besar dibandingin tambang 1, yaitu sebesar 7 meter per detik. Kemudian contoh soal berikutnya adalah jika diketahui bahwasanya diameter di pipa 1 adalah, mohon maaf ini enggak tertulis ya, yaitu pipa 1 besarnya 50 mm, di sini 50 meter, kemudian kecepatan rata-ratanya 2 meter per sekon, kemudian untuk pipa 2 ini diameternya 40 mm, di mana dia mengambil debit dari pipa 1 sebesar 30%-nya. Kemudian untuk pipa 3 diameternya 60 meter, karena yang diambil sudah 30% di pipa 2, maka di pipa 3 ini masuk 70% debitnya dari pipa yang pertama. Kemudian ditanya berapa nilai dari dia debit dan juga kecepatan rata-rata di masing-masing pipa. Sebagaimana persamaan kontinuitas bahwasanya debit yang masuk sama dengan debit yang keluar. Karena debit yang masuk adalah Q1, kemudian keluar adalah Q2 sama Q3, maka dapat persamaan Q1 sama dengan Q2 plus Q3. Kemudian kita masukkan bahwasanya Q rumusnya A kali V, sehingga didapatkan A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2 ditambah A3 kali V3. Pertama, karena diketahui adalah A1 sama V1, maka nilai Q1 sudah dapat kita tentukan. Nilainya adalah A, di mana A ini adalah luas
luas tampang aliran yang bentuknya berarti lingkaran, rumusnya adalah 1/4 kali pi kali diameternya, di mana diameter untuk pipa 1 adalah 50 mm, kita ubah menjadi meter sehingga dikalikan 10 pangkat min 3, kemudian dikuadratkan dikali dengan kecepatan. Kecepatannya 2 meter per sekon, sehingga didapatkan debit di pipa 1 adalah 3,927 kali 10 pangkat minus 3 meter kubik per second atau 3,927 liter per second. Kemudian karena pipa 2 tadi mengalirkan 30% debit dari pipa Q1, maka didapatkan nilai debit di Q2 sama dengan 0,3 kali debit di pipa 1, sehingga didapatkan besarnya 1,178 kali 10 pangkat minus 3 meter kubik per second. Kemudian sisanya, berarti 70%-nya masuk di pipa 3, yang besarnya adalah 2,749 kali 10 pangkat min 3 meter kubik per second. Kemudian berikutnya yang belum diketahui adalah V2 sama V3. Caranya adalah V2 sama dengan Q2 dibagi dengan A2, di mana A2-nya adalah bentuk lingkaran dengan diameter 40 mm, kita ubah menjadi meter sehingga dikalikan 10 pangkat minus 3 pangkat 2 sehingga didapatkan kecepatan aliran di pipa yang kedua adalah 0,97375 meter per sekon. Untuk V3 berarti sama dengan debit dibagi dengan luas tampangnya, di mana luas tampangnya diameternya adalah 60 mm, dijadikan meter sehingga dikalikan 10 pangkat minus 3 dipangkalkan 2 sehingga hasilnya didapatkan 0,97226 meter per sekon. Demikian video pembelajaran mengenai kontinuitas zat cair. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.